Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Buat kalian yang ngeklik thumbnail gitu ketika ada di beranda, thank you banget. Dan buat teman-teman kontak WhatsApp, gak usah bosen ketika kalian dapat link buat nonton video ini. Sorry banget kalau misalkan sering spam juga. Ya, di konten ini gue sering ngebahas tentang fenomena-fenomena yang ada di sekitar. Yang kadang ada pertanyaan di kepala gue gitu. Atau mungkin di pertanyaan ini ada di kepala kalian juga gitu. Jadi akhir-akhir ini tuh gue lagi sering banget scroll di sosial media. Yang mana kadang scroll di sosial media kelamaan tuh bikin kecanduan gitu, ngedums seharian bisa scroll terus gitu sampai dalam banget. Gak tahu kenapa. Nah, ada satu hal yang belakangan ini sering gue lihat gitu, dimana orang-orang tuh sekarang tuh rela ngelakuin apa aja cuma buat jadi viral. Dan iya, itu tuh apa aja gitu, literally apa aja. Dari yang hal kocak gitu, kayak emas-emas yang ini gue lupa, emas-emas yang masukan Royco gitu, sampai kadang konten-konten yang menurut gue gak masuk akal gitu, kayak bikin garuk-garuk kepala pokoknya. Jadi kenapa sih banyak banget sekarang tuh orang-orang yang berlomba-lomba untuk jadi viral? Apa yang bikin mereka ngelakuin hal-hal yang kadang berbahaya gitu atau gak masuk akal cuma demi dapat perhatian? Selamat datang kembali di Pecahkan Problem. Pertama-tama kalian harus ngerti dulu kenapa orang itu pengen banget jadi viral gitu. Jawaban simpelnya ya karena perhatian. Karena di era media sosial sekarang, perhatian itu nggak cuma sebuah rasa bangga, tapi juga merupakan mata uang yang bener-bener ngaruh atau bener-bener berharga gitu. Maksudnya ya semakin kalian dapat banyak perhatian, semakin besar juga peluang kalian untuk jadi sukses. Entah itu jadi orang yang mungkin terkenal, entah itu juga kalian dapat endorse, ataupun bahkan yang terkenal ini tuh yang dapat perhatian lebih ini tuh bisa masuk TV gitu. Atau sekarang lebih seringnya ke podcast. Coba kalian bayangin dulu deh. Dulu tuh orang-orang buat dapat sebuah perhatian harus dari mulut ke mulut, dan biasanya pencapaiannya bisa didapatkan dalam beberapa tahun. Tapi sekarang cuma dengan satu video kalian bisa dikenal hampir seluruh masyarakat di Indonesia, bro. Itu cuma dalam satu hari gitu, cuma dalam semalam udah kayak bangun candi gitu. Gampang banget, segampang itu kalau sekarang tuh. Dan ini tuh nggak cuma buat seleb-seleb atau artis-artis aja, bahkan orang biasa pun punya kesempatan untuk jadi seseorang yang viral gitu. Dan bisa jadi seleb dadakan dalam satu hari atau dalam satu konten. Siapa yang nggak tergiur gitu, karena banyaknya orang-orang terkenal yang memamerkan kehidupannya, yang bikin orang-orang lain tuh berlomba-lomba untuk jadi viral juga. Tapi tunggu dulu, kenapa sih orang bisa viral gampang banget sekarang tuh? Kalian mau tahu jawabannya? Ya, jawabannya itu karena adanya algoritma. Nah, si algoritma ini tuh jadi penentu nasib buat orang-orang di media sosial sekarang. Dia yang bakal mutusin konten mana yang bakal muncul di sebuah beranda, atau bahasa sekarangnya di FYP. Dan konten mana juga yang bakal tenggelam kayak kapal Titanic. Mungkin konten gua yang kayak gini akan jauh lebih di bawah dibandingkan konten-konten yang sedang ramai dibicarakan. Dan kalian tahu nggak kalau algoritma ini suka banget sama konten-konten yang bisa bikin orang langsung klik, langsung suka, langsung komen, langsung share gitu. Si algoritma ini tuh suka konten-konten yang kayak gini tuh. Makanya konten-konten yang heboh, konten-konten yang kontroversial dan aneh-aneh biasanya tuh lebih gampang disebarin sama si algoritma ini ke banyak orang, biar nge-reach banyak orang. Karena kontennya ini menimbulkan hal yang tadi gitu, diklik, di like, di komen, dan langsung di share gitu. Makanya ini tuh bikin orang-orang jadi berlomba-lomba
buat bikin konten yang bisa nge-trigger si algoritma ini. Logikanya simple, semakin banyak orang nonton, semakin besar peluangnya untuk viral. Jadi kalau pengen viral, ya kalian harus bikin sesuatu yang meledak gitu. Biar algoritma ini tuh jadi makin sayang sama kalian. Cuma masalahnya, gak semua orang itu punya batasan. Dan ini kadang bikin konten jadi keterlaluan. Ya kalian tahu sendiri, beberapa tahun lalu ada konten-konten aneh. Entah itu mandi lumpur, entah itu prank-prankan gitu. Yang sebenarnya ngerugiin orang lain. Ya kalau ngerugiin dirinya sendiri, ya udahlah. Kita juga nggak peduli. Tapi kadang ini ngerugiin orang lain. Yang mana orang-orang yang tidak punya batasan ini biasanya membuat sesuatu itu tidak berdasarkan moral yang berlaku di masyarakat, yang mana itu kadang jadi blunder buat orang-orang yang ngelakuin ini. Nah, sekarang kita masuk ke aspek psikologisnya. Sebenarnya kenapa sih orang-orang ini tuh rela ngelakuin hal yang bahaya atau gak masuk akal cuma demi viral? Ya salah satunya karena adanya dopamin rush. Apa dopamin rush ini Bang Messi misalkan? Dopamin rush ini itu adalah sebuah zat kimia yang berada di otak manusia. Dimana si dopamin ini tuh kerjanya bikin kalian seneng, bikin kalian puas gitu. Apalagi setiap kali kalian dapat like gitu atau komen atau video kalian ditonton banyak orang gitu. Si otak kalian ini tuh bakal ngelepasin dopamin itu dan bikin kalian seneng. Yang akhirnya kalian bakal ngelakuin itu lagi dan lagi. Dan ini sendiri malah biasanya jadi bikin kecanduan. Itulah contohnya kenapa banyak orang ngabisin waktu di sosial media, ya karena sosial media sendiri juga ngasilin dopamin yang banyak buat kepala kita gitu. Yang mana kita bakal kecanduan bisa hampir seharian scroll gitu, gak habis-habis. Bahkan sampai mau tidur masih scroll. Dan kalian juga pasti tahu gitu kalau orang udah kecanduan tuh biasanya suka ngelakuin apa aja buat dapetin fixnya, atau fixnya di sini tuh buat dapetin perhatian dan validasi tadi gitu. Makanya banyak yang akhirnya ngelakuin hal-hal yang sebenarnya gak mereka pikirin matang-matang, cuma buat dapet dopamin ini gitu. Tapi nggak semua yang viral ini juga manis gitu. Ada juga sisi gelapnya. Kadang orang ngelakuin hal yang sebenarnya berbahaya atau merugikan, baik buat diri mereka sendiri ataupun buat orang lain gitu. Dan ini yang bisa jadi masalah yang gede. Gue sendiri ngerti, mungkin awalnya cuma iseng gitu atau cuma ya udahlah upload dulu gitu. Tapi kadang beberapa nggak mikirin dulu apakah video ini layak diupload atau tidak gitu. Apakah ini merugikan orang lain atau tidak. Tapi upload dulu aja lah. Padahal kalian juga harus ingat gitu konsekuensi dari tindakan yang kalian lakuin. Kalau kalian ngelakuin sesuatu yang berbahaya atau merusak moral gitu, gak cuma kalian yang kena, tapi orang-orang yang nonton mungkin nantinya jadi ngikutin gitu. Karena adanya efek polaris. Efek polaris itu yang bikin manusia kalau misalkan udah suka sama seorang sosok, mau mereka jelek sekalipun gitu, mereka bakal tetap suka dan tetap muja-muja itu gitu. Dan ketika kalian ngelakuin hal yang salah dan diikutin banyak orang gitu, kan bahaya juga. Makanya harus dipikirin juga. Makanya penting banget buat kita tuh selalu mikirin sesuatu sebelum bikin konten itu gitu. Apalagi kalau tujuannya cuma buat viral gitu. Jangan sampai nyesel di kemudian hari gara-gara sesuatu yang udah kalian lakuin. Jadi kenapa banyak orang ngelakuin apapun demi viral, ya karena tadi. Karena keinginan untuk diakui atau validasi, perhatian, dopamin juga, yang mana itu memang zat yang ada di otak kita gitu. Dan kadang-kadang tekanan buat terus eksis di dunia maya juga jadi faktornya. Tapi ingat, viral juga bukan segalanya gitu. Karena lebih baik dikenal dengan karya-karya yang mungkin biasa aja, tapi tidak menimbulkan masalah gitu. Daripada kalian terkenal karena sensasi dan ujung-ujungnya ketika sensasinya atau hype-nya sudah hilang gitu, kalian gak jadi apa-apa juga, hilang ujung-ujungnya. Yang mana karena perlombaan masyarakat untuk menjadi viral ini tuh bikin sedih. Dimana kadang ketika ada kecelakaan, bukannya sibuk ngebantuin gitu. Orang tuh ketika ada kecelakaan di
zaman sekarang ini tuh malah sibuk videoin dulu gitu. Bukannya dibantu dulu, sibuk di videoin dulu. Udah di videoin, udah cukup buat upload SW, Instastory dan lain-lain, baru dibantuin atau nungguin orang lain aja yang bantuin, kita sibuk video aja gitu. Yang mana itu tolol, gak masuk akal gitu. Ya mungkin segitu dulu pecahkan problem kali ini. Itu pertanyaan yang sebenarnya ada di kepala gua kemarin-kemarin. Jangan lupa kalau kalian emang suka sama konten ini kalian bisa like, kalau nggak suka ya dislike aja. Komen faktor apa yang mungkin gua kurang gitu. Komen misalkan ada faktor yang belum gua sebutin gitu. Dan kalian juga bisa subs gitu kalau misalkan pengen, biar gue juga jadi viral. Wah, viral. Atau enggak ya setidaknya memberikan sedikit semangat gitu sama gua. Dan ingat juga buat tetap nyantai aja, hidup bukan balap lari kok hidup. Dan dipikirin semua tindakan yang mau kalian lakuin. Mungkin segitu dulu, sampai ketemu lagi di pecahkan problem selanjutnya. Peace.